sudah masuk di dalam Wahyu pasal yang ke-13, saudara yang terasa kita sudah hampir menyelesaikan kembali seluruh pembacaan Alkitab kita. Dan kita masuk di dalam satu kitab yang buat saya agak ngeri-ngeri sedap membacanya, saudara-saudara. Satu kitab yang penuh dengan nubuatan tentang masa depan yang bukannya semakin baik, tetapi justru semakin buruk. Dan saya pernah katakan bahwa kita sedang masuk ke dalam. Kita sedang beranjak dari satu kejadian pada kejadian yang lain yang sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Wahyu menubuatkan berbagai kejadian-kejadian yang menyeramkan, kejadian-kejadian yang membuat kita takut. Kita akan baca, saudara-saudara, pada bagian ini dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Ayat yang 4 sampai yang ke-7 kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini, saudara-saudara. 1, 2, 3. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat yang ke-7 ini menarik, saudara-saudara. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ini buat saya sesuatu yang mengerikan, saudara-saudara. Tuhan mengizinkan kuasa jahat itu untuk berperang melawan kita. Dan Tuhan mengizinkan dia untuk menang atas kita. Selalu kalau hamba Tuhan lagi bicara, kita itu menang, kita itu pemenang, kita itu punya kuasa. Tapi ternyata di ayat ini, saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa binatang itu diberikan untuk berperang melawan orang-orang percaya, melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Ada waktunya di mana seolah-olah orang-orang kudus kalah. Kita lari pergi kemana, tapi kalah. Seolah-olah kejahatan itu menang. Seolah-olah dialah yang berkuasa. Sampai pada akhirnya nanti orang-orang akan bilang, wah memang dia yang benar. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sesat. Akan ada stigma, akan ada cara pandang di mana mereka akan bilang, kita ini sesat. Kita semua yang ada di sini yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, yang memegang teguh kebenaran, kita sesat. Kenapa kalah kok? Yang menang itu yang benar, kan? Kan selalu dibilang, kalau orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, dia akan menang. Tuh menang. Siapa yang menang? Binatang itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang percaya yang akan bimbang. Kalau kita baca, saudara-saudara, di ayat mundur sedikit Wahyu 12 ayat yang terakhir, ayat yang ke-18, di situ dikatakan begini, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Pantai bicara tentang orang-orang percaya yang ada di pinggir. Keturunan Abraham, Tuhan itu Allah bilang, keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Jadi ada dua golongan daripada orang-orang percaya. Ada dua golongan daripada keturunan Abraham. Keturunan yang pertama seperti bintang di langit. Mereka yang ada di atas, mereka yang punya iman yang kuat, mereka yang punya kemuliaan Tuhan. Tetapi ada golongan kedua. Apa itu? Pasir di pantai. Orang-orang yang cuma sekedar ikut aja. Yang hidupnya antara ikut dengan enggak ikut. Kalau orang-orang yang lain ikut, ya udah saya ikut. Tapi kalau orang-orang yang lain mulai terkena dengan gelombang laut, ya udah dia ikut sama gelombang. Dan di mana iblis akan berdiri di akhir zaman? Di mana binatang itu akan berdiri di akhir zaman? Dia berdiri di tepi pantai laut. Untuk apa? Pada akhirnya dia akan mengambil
mengambil orang-orang percaya yang tinggal di pasir pantai, yang seperti pasir pantai. Pertanyaannya, di manakah kita sedang berdiri pada saat ini? Keturunan Abraham yang seperti apakah kita? Apakah kita sudah menjadi keturunan Abraham yang adalah seperti bintang di langit, yang mengejar kemuliaan Tuhan? Ataukah kita hanya anak-anak Tuhan yang seperti pasir di pantai? Ikut ya ikut, lagi bagus keadaan, lagi usaha lagi bagus, oh puji Tuhan, haleluya. Tapi waktu keadaan jadi buruk, keadaan berubah menjadi jelek, keadaan usaha menjadi tidak baik, keluarga menjadi sakit-sakitan, kita mulai bilang Tuhan gak adil sama saya. Akhirnya dengan gampang kita diambil oleh binatang itu, disapu, kita dikalahkan karena ia punya kuasa. Ia diizinkan Tuhan untuk memiliki kuasa itu. Zaman-zaman terakhir kita akan ada di masa yang seperti ini. Di masa di mana seperti yang Bapak Kepala juga sering katakan, kesesatan itu semakin merajalela. Kesesatan itu semakin membuat kita tuh bingung. Yang mana yang benar dengan yang enggak, tipis sekali bedanya. Sehingga pada waktu kita melihat penyesatan itu, benar juga ya. Iya ya, kayak gitu ya. Dan ini kita mulai melangkah, makin menjauh. Dan sekali lagi, penyesatan adalah sesuatu yang menakutkan. Penyesatan adalah sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Pada waktu seorang berdosa, seorang percaya berdosa, dia tahu, dia sadar dalam hatinya ada, kamu berdosa. Tetapi penyesatan berbeda. Orang-orang yang disesatkan, mereka bilang, saya enggak sesat. Siapa bilang saya sesat? Enggak, saya benar. Padahal dia sedang ditarik. Bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang percaya yang ada di akhir zaman? Bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang percaya yang berpegang teguh, yang betul-betul menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan? Saya belajar, saudara-saudara, bahwa keadaan seperti ini pernah dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Dan salah satunya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Saudara tahu Hananya, Misael, dan Azaria? Puji Tuhan. Kita sudah kenal dengan nama itu. Hananya, Misael, dan Azaria adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wahyu tadi mengatakan bahwa orang-orang nanti akan dicap, akan diberikan tanda bahwa mereka adalah milik iblis dengan tanda 666. Mereka diberikan tanda, dan orang-orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka seolah-olah sudah diberikan tanda bahwa mereka adalah milik dunia. Mereka sudah diberikan tanda. Kenapa saya bilang mereka diberikan tanda? Nama mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Nama-nama yang memuliakan nama Tuhan. Nama-nama yang hebat. Hananya berarti Yehova sudah menjawab, atau Allah sudah mengaruniakan. Misael artinya siapakah yang serupa dengan Allah. Hebat. Azaria berasal dari kata Azariah, kekuatan Yehova. Memuliakan sekali nama Tuhan. Tetapi nama mereka oleh Raja Babel diganti jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa itu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sadrak perintah dari dewa aku, dewa bulan. Mesak itu tamu raja, juga nama seorang dewa Babel. Abednego hamba penyembah Nebo atau Nego, penyembah dari dewa terang. Bahkan Daniel namanya juga dirubah pada waktu itu, teman mereka. Daniel dirubah menjadi Belsasar, yang disukai oleh dewa Bel, pangeran Bel. Mereka seolah-olah sudah diberi cap bahwa mereka adalah milik dunia. Mereka seolah-olah sudah diberi cap bahwa mereka adalah milik dewa-dewa. Tetapi kelakuan mereka, sikap mereka, tetap merupakan sikap orang-orang yang memuliakan Allah. Kita ada di zaman, saudara-saudara, kita ada di zaman yang seolah-olah kita sudah dicap, diklaim oleh iblis adalah milik dia. Tetapi mari
tetap jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka punya iman yang tidak tergoyah. Sekali lagi saya mau ingatkan, apa nama iman ini? Saya mengatakan iman ini apa? Namakan iman ini apa? Iman sekalipun. Iman yang sekalipun keadaan seperti ini. Iman yang sekalipun seolah-olah Allah tidak mau menolong kita. Iman yang sekalipun saya dibawa masuk dalam lembah kekelaman. Iman yang sekalipun saya harus mati. Seperti yang Esther katakan. Sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati. Tetapi tidak mungkin aku mau menghujat nama Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bagi Hananya, Misael dan Azaria gak ada dasar untuk mereka berharap. Mereka sudah betul-betul terpojok. Pilihannya cuma dua, menyembah kepada dewa-dewa atau mati. Tapi mereka masih bilang seperti itu. Kami percaya kepada Allah. Tetapi sekalipun Allah tidak menolong kami tidak mau menyembah kepada dewa. Allah seolah-olah berdiam. Allah seolah-olah tidak mau menolong mereka. Tapi mereka bilang sekalipun tidak ada pertolongan yang datang kepada kami tetap tidak mau menyembah kepada dewa-dewa. Orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman, mari miliki iman. Iman sekalipun. Ada saatnya di mana kita sepertinya kalah. Ada saatnya kita sepertinya dibiarkan. Tetapi percaya kepada firman Tuhan. Akan ada juga saatnya kita kembali akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan saat itu akan terjadi kepada siapa? Pada orang-orang yang mau berpegang teguh kepada iman. Pada orang-orang yang mau tetap percaya. Sekalipun ada banyak cobaan. Sekalipun ada banyak ujian. Sekalipun seolah-olah Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Tetap percaya. Hananya, Misael dan Azaria, mereka percaya kepada Tuhan. Enggak bisa. Kamu mau masukin ke dapur api. Waktu mereka mau dimasukkan ke dalam dapur api, orang yang gotong mereka pun mati. Orang yang cuma ngelemparin mereka dari jauh aja itu mati. Kenapa? Terlalu panas api. Tapi waktu itu terjadi, apa yang mereka alami? Mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Ada seorang malaikat. Ada orang-orangnya Raja Babel waktu itu yang bilang, mereka bertiga yang masuk, tetapi ternyata pada waktu saya lihat ada 4 orang. Dan yang satunya ini seorang yang rupanya seperti malaikat. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa ini adalah perwujudan Yesus di masa perjanjian lama. Ada Yesus yang serta dengan mereka. Waktu kita mempertahankan iman kita. Waktu keadaan tidak memungkinkan, tetapi kita tetap bilang enggak. Waktu dunia mencoba dengan sekuat tenaga untuk menarik kita, tapi kita bilang enggak. Saya tetap mau percaya. Sekalipun tidak ada pertolongan, saya mau tetap percaya. Iman sekalipun. Miliki iman ini. Iman yang tidak berharap sama manusia. Kalau saudara perhatikan kisah daripada Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Azaria, sama seperti yang kemarin saya bagikan tentang Daniel. Seolah-olah mereka berjalan sendiri. Ada Daniel di situ. Ada orang yang sangat dihormati. Tapi seolah-olah Daniel nggak diceritakan sama sekali di situ. Seharusnya sebagai manusia, Hananya, Misael, Azaria bilang, wah Daniel nggak setia kawan. Saya lagi kayak begini, dia diem aja. Mereka punya alasan untuk bersungut-sungut. Mereka punya alasan untuk cari kambing hitam. Mereka punya alasan untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan Daniel. Jadi mereka nggak berkata apa-apa. Iman kita adalah tanggung jawab kita. Iman kita seharusnya adalah usaha kita. Iman kita
Bapak Gembala sering katakan, lahir dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka dari itu nggak ada orang lain yang bisa bertanggung jawab terhadap iman kita. Jangan salahin Pakem, Pakem sih nggak pernah ngasih tahu yang kayak begini. Aduh, ini sih orang tua saya sih nggak pernah ajarin saya kayak begini. Habis kayak begini sih. Tidak. Iman kita adalah tanggung jawab kita. Mari pelihara iman itu. Dengan apa? Dengan pengalaman demi pengalaman yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Dengan pengalaman demi pengalaman yang membuat kita semakin berharap, semakin iman kita, pengharapan kita semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Pada waktu Hananya, Misael, dan Azaria masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, pada waktu itu, bukan sebelumnya, pada waktu itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya bukan mau menakut-nakuti, tetapi mungkin saja sampai pada akhirnya seolah-olah semuanya sudah benar-benar terlambat, baru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita bilang, Tuhan, tunggu satu kali lagi. Satu kali lagi. Udah mau terlambat. Tolong saya, Tuhan. Satu kali lagi. Tapi ternyata tidak ada pertolongan. Ini udah mau benar-benar terlambat, Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong hari ini juga, saat ini juga, mati saya. Hancur usaha saya. Tapi ternyata Tuhan nggak tolong. Saya mau katakan, tetap percaya, tetap miliki iman ini. Karena apa? Sekalipun pada waktu mereka sudah seharusnya mati, Hananya, Misael, dan Azaria harusnya sudah mati waktu itu. Tapi ternyata ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang jauh melampaui maut. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup, firman Tuhan. Di situ dinyatakan kepada kita. Tidak pernah ada kata terlambat buat Tuhan. Pertolongan yang tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kita. Kata terlambat adalah hitung-hitungannya kita. Kata terlambat adalah pikiran kita yang bilang, aduh sudah terlambat. Tetapi kuasanya tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Syaratnya apa? Iman kita kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat api, Tuhan bisa membuat pencobaan, Tuhan bisa membuat keadaan dunia saat ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang justru memuliakan kita. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Seperti Obeng yang kemarin mengatakan bahwa keadaan yang seperti sekarang, keadaan COVID-19, justru ada orang-orang yang bisa diuntungkan oleh keadaan seperti ini. Banyak orang semua rugi, banyak orang ketakutan, banyak orang usahanya mati, tetapi tetap ada orang-orang yang justru dengan keadaan seperti ini dimuliakan, mendapatkan keuntungan yang besar. Kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Kalau Ia akan mengangkat kita, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menahan itu. Mari andalkan Tuhan. Sekalipun iblis makin berkuasa saat-saat ini, sekalipun sepertinya ia diberikan kuasa untuk mengalahkan kita, orang-orang percaya, tetapi percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin begitu. Sekalipun sepertinya sudah terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Pada waktunya nanti di pasal-pasal selanjutnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan justru dinyatakan dengan hebat. Sepertinya sudah kalah, sepertinya sudah mati orang-orang percaya. Tetapi justru dengan keadaan itu Tuhan bisa membuat kuasanya menjadi nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara mau kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saudara? Saudara mau diangkat Tuhan secara luar biasa? Miliki iman. Jangan pernah tinggalkan iman. Semakin perkuat iman kita sama Tuhan, lihat sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak sampai menyebarkan lagi. Mari kita akan